Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back ke pelajaran civic atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tidak terasa kita sampai di pertemuan yang ke-6 ya. Oke. Iya. Kita masih membahas minggu lalu di bab 5 kita ada membahas, ini kita masih masuk ya, masih di sub pokok bahasanya. Bab 5 itu mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sub pokok bahasanya yang A, kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia. Berarti beraneka ragam suku, bangsa, serta adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya. Sekarang kita masuk tentang konsep integrasi nasional, ya. Ya. Mengenai integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi unsur-unsur suatu bangsa itu disatukan oleh pemerintah dan wilayahnya. Bahwasanya kita tahu bangsa Indonesia itu sangatlah lebar, ya, wilayahnya sangatlah lebar. Tetapi kita satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, di mana itu sudah tertuang dalam Sumpah Pemuda, ya. Oke. Kata lain dari pengertian integrasi nasional adalah berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional, ya. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan, itu dia. Sementara di dalam buku besar bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, ya. Nation, ya, yang artinya bangsa. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional punya arti politis dan antropologis. Iya. Ya, ini pengertian integrasi nasional. Tadi sudah ada saya sebutkan tentang integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Apa itu politis? Ya, politis adalah menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi kita bangsa Indonesia walaupun kelompok budaya kita banyak, tapi kita mempunyai identitas nasional, ya. Itulah dia Sumpah Pemuda dan dalam Kebinekaan Tunggal Ika. Ada lagi integrasi nasional mempunyai arti antropologis. Apa itu antropologis? Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ya, ada unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda mempunyai keserasian fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Itu tadi arti integrasi politis dan antropologis, ya. Ya, integrasi menurut para ahli itu banyak. Ada menurut Howard Wingis, Myron Weiner, Dr. Nazaruddin Samsudin, dan J. Sujati Dwiwandono. Ya, kita bahas yang Howard menurut integrasi menurut Howard. Ya, menurut Howard, integrasi berarti penyatuan bagian yang berbeda.
penyatuan bagian yang berbeda dari satu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Itu menurut pendapat Howard. Menurut pendapat Myron Weiner, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Biasanya integrasi ini mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk, ya, dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Itu menurut Myron Weiner. Menurut Dr. Najaruddin Samsudin, integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa. Ya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Menurut Sujadi Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu, bila tidak persatuan Indonesia akan dibahayakan. Kita masuk di syarat integrasi. Menurut William V. Hornburg dan Meyer Nifkom menyebutkan syarat-syarat terwujudnya integrasi adalah sebagai berikut. Ya, 1. Anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Jadi masyarakat mempunyai kebutuhan dan saling membutuhkan, itu dia maksudnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai norma dan nilai yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ya, jadi kayak seperti hukum adat, ya, konsensus. Jadi sudah ada norma-norma, nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan itu pedoman. Ya, yang ketiga, norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak berubah secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Itu syarat integrasi menurut William F. Hornburg dan Meyer Nifkom, ya. Yang ketiga, Sumpah Pemuda sebagai konsekuensi integrasi nasional. Kamu tahu apa bunyi Sumpah Pemuda? Berbangsa satu, bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Itu tadi materi PowerPoint hari ini, dan kita ketemu kembali di Google Classroom dan pasti ada tugas yang menunggu. Saya harapkan kamu menyelesaikan tugas dengan semangat dan tepat waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.